Selamat datang di Edukon Sportscast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Oke, untuk edisi kali ini tentunya ini edisi spesial ya, karena ini adalah edisi Valentine, Hari Kasih Sayang. Namun di edisi kali ini kita mendefinisikan kasih sayang bukan terkait hubungan percintaan dengan pasangan, namun lebih ke hubungan antara sahabat, kasih sayang antar sahabat. Dan kita akan mengangkat salah satu film yang terkenal yang sudah dibahas oleh banyak YouTube tetangga terkait film Layangan Putus. Namun tentunya kami tidak akan membahas terkait bagaimana kasus percintaan antara Aris dan Kinan ataupun kasus mendua Aris dan Lydia. Namun kami lebih ingin menyoroti bagaimana peran sahabat, baik sahabat Aris ataupun sahabat Kinan dalam film ini. Nah, topik tersebut akan kita kumpas dengan narasumber kita. Selamat pagi, Ibu Farida Ohan. Selamat pagi, Bu. Terima kasih telah bergabung. Nah, singkatnya Ibu Farida Ohan ini adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar dan juga seorang peneliti kualitatif. Nah, kita akan nanti kupas, Bu, nih, sebagai seorang peneliti kualitatif, bagaimana sih melihat potret hubungan sahabat antara sahabatnya Kinan dan sahabatnya Aris nih. Nanti bisa share pengalaman, Bu. Pernah enggak mengalami masalah yang sama di posisi sahabatnya tersebut? Oke ya, Bu, siap? Iya. Oke, sudah nonton ya pastinya? Sudah. Penggemar berat pastinya ya. Beberapa episode, karena dialognya memang menarik. Oke. Dialognya menurut saya menarik. Nah, dari cuplikan tersebut itu ada dua sisi ya terkait yang ingin kita kupas hari ini terkait sahabatnya Aris dan sahabatnya Kinan ya. Namun kita mulai dari sahabatnya Aris dulu nih, Bu. Di situ kan dari cuplikannya bisa dilihat nih, ada Alif dan ada Irfan ya sebagai sahabatnya Aris. Nah, kalau dari perspektifnya Bu Farida Ohan nih melihat hubungan antara sahabatnya Aris dalam memberikan respon kepada Aris ketika Aris menceritakan masalahnya bahwa dia mendua, dia mempunyai hubungan lain, dan dilihat bahwa kedua sahabatnya ini kayak memberikan respon, kalau dibilang mendukung ya, sedikit mendukung arah sana. Gimana nih pandangannya Bu Farida Ohan? Ini kayaknya pertanyaannya susah deh. Karena seakan-akan kita langsung, ini cocok nggak? Ini benar nggak? Mungkin saya melihatnya gini, sebagai laki-laki ya. Okay. Mungkin bukan hanya laki-laki sih, perempuan pun kita butuh orang yang tempat kita bercerita, tempat kita berbagi, bagian dari proses kita untuk menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Nah, kalau dalam konteks persahabatan antara Aris dengan siapa tadi? Kinan. Bukan, yang sahabatnya Alif. Yang Alif gitu. Saya melihat ketika awal-awal Aris menceritakan tentang bahwa dia mulai mendua, itu sepertinya mungkin ya, itu masih dianggap sebagai bukan sesuatu yang serius. Okay. Sehingga kita melihat ada kesan mendukung. Okay. Karena sebagai sahabat gitu. Oh, cerita saya ada gini-gini nih gitu. Itu mungkin kesan awalnya seperti itu, bahwa ini tidak akan sampai menjadi sesuatu yang serius dan bisa berdampak gitu. Padahal akhirnya kan kalau dilihat Aris lebih memilih Lydia ya dibandingkan Kinan, jadi itu sudah mengarah ke serius. Tapi kalau di akhir-akhir kan dilihat peran sahabatnya Aris ini udah kayak membantu untuk membela Aris ya, kayak mencarikan pengacara dan sebagainya. Gimana nih, itu udah serius nih, maksudnya respon serius yang diberikan? Titik tertentu ya, mereka mencoba untuk sebenarnya mencari solusi sih, karena selain mencari lawyer karena memang sudah harus dicari pada saat itu, tetapi saya melihat pada akhirnya mereka juga mulai memberikan pertimbangan dari perspektif yang pada awalnya tidak kita dengar gitu. Tidak lagi ini sebagai sebuah guyonan, tetapi mereka melihat ini sebagai sesuatu yang serius. Sampai mencoba mengajak Aris untuk melihat kembali bahwa ini adalah hal yang serius dan mencoba mengajaknya untuk melihat dari perspektif yang lain lagi, bukan sekedar bahwa dia mendua, tapi dari sisi istrinya juga. Oke. Tapi menurut Ibu nih, dari respon yang diberikan Alif dan Irfan sebagai sahabatnya Aris dikaitkan dengan konteks hubungan persahabatan, itu menurut Ibu acceptable sih nggak? Dan sebagai seorang sahabat memberikan respon seperti itu? Ya itu tadi, mungkin karena awalnya mereka melihat ini sebagai sesuatu yang tidak serius gitu. Tetapi menurut saya, kalau misalnya kita benar-benar punya teman baik yang memang
kenal dengan karakter kita dan kita tahu bahwa teman kita ini sepertinya bisa menyerempet nih, bahwa ini akan bisa mengarah kepada sesuatu yang berbahaya gitu, maka seharusnya itu tidak dijadikan sebagai sebuah guyonan sih. Apalagi ini kan persoalan yang sangat serius sebenarnya. Oke. Satu lagi nih Bu, sebelum kita beralih ke versi Kinannya. Kalau dalam riset kan kita, dalam penelitian kan kita ada unsur kayak gender dan inclusion ya. Ada nggak penyebabnya karena yang kedua sahabat ini lelaki, jadi kayak Aris tidak menerima perspektif lain nih. Seandainya mungkin dia cerita dengan seorang perempuan yang berbeda, mungkin dia lebih mendapatkan respon yang berbeda. Ada nggak kira-kira potensi penyebabnya seperti itu? Mungkin bukan karena laki-laki, bukan karena sahabatnya laki-laki saja gitu sampai Aris tidak seperti ada kesan tidak bisa menerima masukan gitu ya. Ya memang karena saya melihat, karena Aris sendiri melihatnya dari benar-benar dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Tapi saya melihat penting bagi kita itu untuk memperluas pergaulan kita, untuk juga berinteraksi, punya teman laki-laki, perempuan yang bisa kita percaya. Kenapa? Karena bukan bisa jadi sih, laki-laki dan perempuan itu memang memiliki perspektif yang berbeda, terutama kalau kita sudah bawa ke dalam hubungan suami istri, dari hubungan kemudian kultur yang ada di dalam suatu rumah tangga misalnya, atau daerah tertentu. Oke, terima kasih ya. Oke, sahabat Edukons itu salah satu key point-nya ya yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa dalam bersahabat juga bukan supaya tidak fokus mencari sahabat yang sesama perempuan atau laki ya, supaya bisa dapat masukan ataupun respon lebih bervariasi, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa ya akan kemungkinan kecenderungannya respon yang diberikan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan juga. Oke, nah sekarang kita moving nih Bu ke sahabatnya Kinan. Tadi sudah sahabatnya Aris. Sekarang sahabatnya Kinan. Kalau sahabatnya Kinan, kalau kita lihat lebih bervariasi ya responnya. Di sini kan ada 3 ya. Ada Lola, ada Dita, ada Andre. Dan respon yang diberikan kalau saya lihat nih kayak berbeda-beda juga. Nah, Ibu melihatnya gimana tuh? Yang menarik menurut saya karena ketiganya memberikan space, memberikan ruang yang cukup buat Kinan untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ketika mereka memberikan pertimbangan itu benar-benar pertimbangan, tetapi dalam pengambilan keputusannya itu diserahkan sepenuhnya kepada Kinan. Itu yang menarik menurut saya. Jadi ada ruang buat Kinan untuk dia curhat, untuk dia bercerita, tetapi ketika dalam proses pengambilan keputusannya itu benar-benar dilakukan secara independen dan mereka sangat menghargai itu. Itu yang saya lihat. Oke. Satu lagi nih Bu, kalau kita lihat kan kayak jeda Kinan menceritakan masalahnya ke sahabatnya itu kan lumayan lama ya, setelah Kinan mungkin merasa nggak bisa dihandle, depresi ataupun stres, dia baru bisa ceritakan. Kalau menurut Ibu nih, kalau misalkan di posisi Kinan, kalau masalah seperti itu apakah memang seharusnya diceritakan langsung ke sahabatnya supaya ada teman berbagi, atau kalau diposisikan kan dia udah depresi, udah stres, baru dia ceritakan, udah sanggup menangani, langsung dia ceritakan ke temannya? Mungkin kita melihatnya dari peran sahabatnya gitu. Itu yang saya maksud tadi, dia memberikan ruang. Yang saya mau bilang adalah bahwa sebagai sahabat kita nggak bisa maksa dong orang untuk langsung menceritakan masalahnya, karena kita betul-betul mengenal sahabat kita. Jadi ada titik tertentu yang memang ketika mereka belum mau cerita atau bahkan mereka tidak mau cerita, itu kita nggak punya hak untuk masuk. Tetapi ketika kita melihat bahwa apa yang dialami oleh sahabat kita itu sudah bisa berdampak kepada mereka, baik secara mental, kepada orang-orang terdekatnya, di titik itulah menurut saya sebagai sahabat kita boleh masuk, tetapi tidak langsung meminta, ayo dong cerita masalah kamu apa, kamu kenapa sih nggak mau jujur sama saya, nggak mau cerita. Nah, itu kita harus menghargai space yang saya bahasakan tadi, ruang yang memang menjadi privacy dari sahabat kita. Oke, menarik ya, key point selanjutnya kayak memberikan space kepada teman kita, nggak langsung memaksa untuk bercerita. Kayaknya itu yang dilakukan juga Lola ya, yang basically dia mungkin sudah tahu ada masalah ya, tapi dia menunggu untuk Kinan mempunyai keberanian untuk berbicara ya. Dia cuma terus mendengarkan, namun memang dia setelah Kinan berbicara dia baru memberikan respon. Jadi dia memberikan space betulan untuk itu. Benar, dan itu penting sekali dalam ketika kita bersahabat gitu ya. Kita harus tahu nih boundary kita, limit kita ada di mana gitu.
bertanya boleh, tapi untuk hal-hal yang sifatnya sangat personal, saya kira itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Mereka mau share atau tidak. Tetapi kita perlu ngirim message nih bahwa saya ada kok gitu. Kalau kamu mau cerita, ayo kita ngobrol gitu. Oke, itu juga pelajaran bagi saya nih Bu Ida. Kalau teman saya yang biasanya ada masalah itu saya langsung paksa cerita. Karena kalau saya rasa kalau teman saya nggak cerita dia nggak percaya saya. Kok lu nggak cerita ya? Maksudnya. Nah itu kadang-kadang kita mikirnya gini. Ketika ada yang tidak mau cerita, kok dia gitu ya? Padahal saya ini sahabatnya. Kok dia tidak mau cerita ya? Itu kayaknya dia nggak percaya deh sama saya. Padahal setiap orang menurut saya ya, itu mereka pasti punya rahasia untuk dirinya sendiri, dan itu nggak harus di-share ke siapapun. Kalau yang bersangkutan memang mengatakan nggak deh, I will keep it for myself gitu. Oke. Saya bisa belajar dari sini. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu nih, ini menarik. Jadi misalkan ketika Ibu mungkin diberikan kesempatan menjadi sahabatnya Kinan nih, kira-kira respon apa yang Ibu berikan? Ibu memilih menjadi seorang Lola, Dita, Andre, atau mungkin ada respon lain yang Ibu berikan? Saya pernah berada dalam posisi mempunyai sahabat yang mengalami kasus mirip lah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sahabat itu kan mereka baru posting apa saja gitu di Facebook kah, atau di update status di WhatsApp. Biasanya kita langsung klik gitu. Kalau kita udah benar-benar dekat. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya cuma bertanya, ada apa dengan status ini gitu. Kalau misalnya dia mengatakan saya baik-baik saja, oke. Kalau ada yang mau dicerita boleh loh. Saya cuma sampai di situ. Nah, kalau ditanya respon, menurut saya paling tidak kita ada di situ untuk mendengarkan. Kalau memberikan solusi kayaknya enggak deh. Takutnya salah. Apalagi nggak tahu, saya sendiri belum menikah, tapi banyak teman-teman saya yang udah nikah justru curhatnya ke saya. Mungkin karena saya cenderung netral kali ya kalau melihat hal-hal seperti itu. Jadi kalau dikatakan ngasih solusi nggak sampai ke situ ya, tetapi ngasih perspektif. Kalau misalnya mereka butuh dukungan apa, kita kasih. Kayaknya bisa ke sini. Mungkin kita lihatnya seperti. Kalau saya sih lebih ke situ aja. Oke. Menarik ya. Jadi beberapa respon yang diberikan. Saya jadi bijak sekali ya. Tapi memang masalah ini memang banyak kayak banyak membuat orang merasa baper. Kayaknya saya di posisi kayak tadi 3 sahabatnya. Nah, tapi ada satu hal ya, trust itu sangat penting. Bahkan ketika sahabat kita tidak mengatakan ini jangan diceritain ya, ini jangan di-share ya. Bahkan ketika mereka tidak mengatakan seperti itu, saya kira kita perlu benar-benar tahu batasannya di mana. Jadi ketika sahabat kita misalnya curhat gitu ya, menceritakan hal-hal yang sifatnya sangat private gitu, itu seharusnya kita udah paham. Memilih untuk menceritakan ke kita saja itu udah hal yang luar biasa. Nah, kalau mereka udah cerita, jangan pernah mencoba men-share itu ke orang lain gitu. Karena itu benar-benar akan merusak persahabatan yang ada. Bahkan ketika kita udah minta maaf, itu akan susah sekali untuk kita bangun. Jadi trust itu kemudian ya jaga kepercayaan dari teman kita. Basic fundamental ya. Iya, itu sangat fundamental. Nah, kalau ketika dihubungkan tadi yang kasusnya Kinan, kalau Kinan kan udah kayak yang saya bilang tadi lumayan lama baru dia cerita. Karena ada unsur trust nggak di situ atau unsur lain kira-kira dari perspektif Ibu? Banyak faktor. Bisa jadi juga ada keengganan mengakui bahwa hubungan yang saya jalani gagal. Dan itu juga bisa jadi one case gitu kan. Kemudian dia juga perlu meyakinkan, kadang kita perlu meyakinkan bahwa memang yang terjadi ini benar-benar terjadi, dan kita perlu meyakinkan diri kita juga. Menurut saya seperti itu. Jadi dia nggak harus langsung cerita sih kenapa butuh waktu, karena apalagi persoalannya sangat sensitif menurut saya, ya dia juga perlu menguatkan dirinya. Masa terus tiba-tiba Yusri saya tiba-tiba menangis gitu, nggak jelas, tanpa alur cerita yang apa yang mau saya sampaikan, itu kan jadinya aneh gitu. Jadi bukan persoalan Kinan yang nggak trust sama sahabatnya, tapi memang butuh waktu untuk cerita ya problemnya.
even bahkan ketika dia tidak menceritakan pun itu adalah bagian dari hak dia untuk memilih itu. Tetapi yang menarik adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai sahabat kita perlu mengirim pesan kepada teman kita bahwa I'm here gitu. I'm here, kalau bahasa di film itu apa sih mereka mengatakan we are here for you gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Itu menarik Bu, yang tadi kode atau pesan ya. Jadi memilih untuk tidak memaksanya untuk berbicara cerita, tapi lebih memilih memberikan pesan atau kode bahwa ketika kamu mau cerita saya siap di sini. Itu yang menarik ya sahabat Edukon. Jadi salah satu mungkin sedikit bukan kesalahan ya, atau mungkin yang perlu diperbaiki ya, saya juga ya Bu Perdawan kayak sering memaksa teman saya cerita dong pas nggak percaya gitu. Oh, bukan bilang gosip dong gitu. Itu di sisi lain. Oke, nah tadi kita sudah lumayan banyak cerita ya terkait dua perspektif sahabatnya Kinan dan Aris. Semoga Kinan dan Aris menonton ya terkait podcast ini. Nah, kita akan menggali lebih di sisi lain nih Bu, terkait definisi sahabat sendiri. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sebagai seorang peneliti nih, kalau peneliti kan kayak kalau kualitatif lebih peka ya melihat fenomena, lebih peka melihat masalah. Nah, kalau Ibu benar sendiri nih, konsep definisi sahabat menurut Ibu seperti apa sih? Aduh, kok bahasanya definisi ya? Filsafat banget ya? Iya. Ya, sahabat itu apa ya? Teman yang kita merasa nyaman, yang kita percaya, terus hal-hal kecil yang mungkin bisa jadi menurut orang lain itu nggak penting, tapi ketika kita share mereka apresiasi. Kemudian intinya sih kita merasa nyaman dan ada trust di situ. Lebih ke situ sepertinya. Ada trust ya, tetap ya. Tetap. Kayak gini loh. Saya mau nanya, Yusri kalau misalnya telepon temannya atau WhatsApp temannya gitu nggak dibalas, itu kamu marah nggak? Nggak juga sih, maksudnya bergantung juga. Kan sampai ada kesibukan. Ya tergantung sih, masuk pesannya juga urgent atau apa. Tergantung lah, banyak hal yang perlu saya perhatikan. Gitu. Bahkan ketika kadang-kadang kita lagi butuh sekali nih sahabat kita, terus mereka nggak angkat, itu kan rasanya gimana? Nah, saya punya sahabat laki, dia sampai bilang gini, karena kita jauh, yang perlu kalau misalnya ada komunikasi, tiba-tiba kita nelfon atau kita WhatsApp terus, atau lama kita tidak ada komunikasi, itu bukan berarti sahabat kita hilang. Tidak gitu, karena bisa jadi mereka sibuk, punya aktivitas hidup ini kan, masing-masing kita punya kegiatan sendiri, dan karena kita udah trust bahwa dia lagi sibuk, dia lagi ngapain, itu kita baik-baik saja. Tetapi selang beberapa bulan kemudian tiba-tiba kita saling bercerita, kita hanya mengatakan kangen, pengen ngobrol gitu, tapi value persahabatan itu tidak hilang. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa konteks persahabatan itu bukan harus tiap detik nanya kabar, tiap hari harus ngumpul, tiap kali nelpon harus direspon, tiap kali WhatsApp harus dibalas. No, itulah kenapa saya mengatakan trust dan value kedekatan kita itu menjadi sangat-sangat penting. Itu bayangkan kalau kita udah lama nggak ketemu misalnya sama Yusri, terus tiba-tiba dari jauh gitu dan nanya, kamu apa kabar? Itu akan sangat berbeda karena itu ditanyakan sama memang orang yang kita anggap dekat banget sama kita gitu. Oke, benar. Nah, satu lagi nih Bu, saya kan salah satu penggemar media sosial Ibu ya, saya sering lihat postingannya juga. Stalking ya. Penggemar hidden gitu ya, tersembunyi. Kalau ada orang yang like pertama kali, kayaknya bukan saya deh, yang kedua. Kalau dilihat Ibu dengan kayak sahabat-sahabatnya kan mungkin lebih cenderung lebih bervariasi ya, dia melihat dari pengalaman Ibu kuliah juga di beberapa negara yang berbeda, melihat teman-teman yang berbeda juga, latar belakang yang berbeda. Saya juga sering lihat kayak postingannya, sering sahabat di S1-nya kumpul atau apa. Kalau saya sendiri sahabat S1 saya itu jarang banget komunikasi, dan kayak kedekatannya kayak makanya saya sering heran juga kok bisa kedekat banget ya dengan sahabatnya pada udah S1. Bahkan udah jauh banget ya kayak backgroundnya mungkin gitu ya. Ada yang sebagai teknik apa gitu, listrikan, Ibu sebagai administrasi pendidikan. Itu gimana sih melihatnya itu? Ya mungkin karena ya itu tadi udah terbangun dari awal. Kemudian hal-hal kecil kayak gini loh, kita udah berjauhan dengan teman-teman kita.
kalau misalnya mereka tiba-tiba datang ke Makassar atau saya kemana gitu, kalau misalnya kita memang ada waktu untuk ketemu, minimal kabarin. Minimal kabarin. Tapi kalaupun misalnya kita menganggap, aduh kayaknya saya sibuk susah gitu, jangan sampai merepotkan gitu. Dan yang bersangkutan, misalnya saya gitu, udah deh saya nggak ngabarin siapa-siapa. It's also okay gitu. Tapi tetap aja kita perlu meluangkan waktu untuk sekedar menanyakan kabar. Bukan basa-basi sih, bukan, tapi benar-benar nanya kabar. Saya terus terang kayak gini, kita ini udah banyak grup ya, WhatsApp apa gitu kan, tahu nggak, pesan japri ke temen itu value-nya luar biasa gitu. Sama kayak misalnya ada yang meninggal, ada yang ulang tahun, ada yang apa, kalau orang udah rame-rame di grup, coba deh terus japri mereka, itu apa ya, lain rasanya. Nah itu juga salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa menjaga itu. Kalau yang saya lihat banyak langsung copy paste ya. Nah itu jangan pernah kan sampai doa aja orang meninggal kita copy paste, selamat ulang tahun kita copy paste gitu. Ayo dong, itu kan apa susahnya sih menulis sendiri, dan itu akan jauh lebih indah. Oke, nah berbicara mengenai keindahan nih. Nah kalau dalam perspektif kata di hari Valentine juga ininya ya, ini sering banyak kayak hashtag kayak toxic relationship ya dalam persahabatan juga. Gimana kalau ada punya pengalaman nggak Bu terkait itu, kayak toxic relationship yang merasa Ibu kayaknya ini saya rugi deh atau apa ya, kayak berteman atau bersahabat dengan dia, atau kayaknya saya memilih untuk menjauh deh daripada saya seperti ini. Pernah nggak punya pengalaman? Mungkin karena saya ketemunya orang-orang baik ya. Kalau sampai toxic segitu sih enggak. Nah balik lagi, itu yang saya bilang tadi, boundary-nya kita harus tahu bahwa sahabat kita itu pun punya dunia lain, punya teman-teman lain, dan kita sama sekali tidak punya hak untuk membatasi mereka itu. Jadi kalau misalnya saya ngajak nih teman saya, yuk ngopi yuk, terus tiba-tiba dia bilangnya gini, oh saya nggak bisa, saya ada janji sama ini, ya jangan baper. Kan wajar toh, dia punya teman kerja, relasi yang lain, punya hidup lain gitu, punya aktivitas lain lah yang terkait dengan kehidupannya dia. Itu kita harus hargai gitu. Yang saya bilang tadi, jangan tiap saat telepon sampai kita stalking, ini dia jalan sama siapa sih sampai dia tidak mau jalan sama saya. Itu kan berarti kita nggak trust gitu sama sahabat kita sendiri. Dan saran saya sih jangan deh sampai segitu. Dia sahabat lo tapi jangan di hold, oh dia ini milik saya, sahabat saya nggak boleh berteman sama orang lain loh. Kita tetap punya nggak tahu ya, mungkin karena umur juga sudah segini gitu ya, circle kita juga akan semakin kecil. Tapi menurut saya meskipun circle kita semakin kecil untuk teman-teman dekat kita, itu tidak berarti bahwa kita menutup diri dan kita menutup juga teman-teman kita untuk bergaul dengan orang lain. Kan kita tumbuh terus gitu. Saya punya pertanyaan nih Bu, tapi mungkin lebih ke personal question ya. Makanya sebelum saya tanya, saya mau izin dulu nih. Kalau dalam riset kan ada surat kesediaan untuk memberikan pertanyaan nih. Consent gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Lebih pertanyaan personal. Kalau siapa sih kalau ketika berbicara mengenai Bu Farida Ohan, kalau lihat di Facebooknya, lihat postingannya, pasti terkenal ya kayak lingkungannya. Kalau bilang 4 Wonder Woman ya gitu ya. Dan orangnya kayak karakternya, backgroundnya berbeda-beda, dan kayak kayak powerful woman banget. Siapa sih yang nggak lihat, kalau yang kenal Ibu Farida Ohan ya, sering ada beberapa yang ngomong gitu. Gimana tuh punya kesan, punya kayak di lingkaran itu yang semuanya kayak boleh dilihat orang-orang, bukan orang sibuk dan orang-orang powerful, sama gimana tuh? Sekali lagi jangan tertipu dengan gini, picture can tell you 1,000 stories, gitu kan? Ya yang namanya posting di media sosial kan nggak mungkin kita posting foto-foto jelek gitu kan pas ngumpul-ngumpul. Tapi satu hal, kalau mungkin chemistry-nya dapat, tapi kalau yang namanya karakter itu kita sangat berbeda satu sama lain. Yang paling lembut sepertinya saya deh. Itu jadi sangat berbeda. Tapi yang menarik adalah kita nggak pernah kayak gini nih. Kalau mau ketemuan itu janjian susah, biasanya susah gitu. Tapi nanti kalau tiba-tiba, ayo saya jemput gini sekarang, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak bisa, ya kita tetap jalan aja. Kita tetap jalan aja. Jadi misalnya ada yang cuma bisa berdua, bertiga, that's totally okay.
bahkan kerjaan pun seperti itu. Nah itu tadi, karena ya biar bagaimanapun kan kita individu yang juga punya dunia sendiri gitu. Masa karena nggak bisa ngumpul berempat, kalau gitu nggak jadi deh makan, kalau gitu nggak jadi deh ngopi. Kayaknya itu yang saya lakukan deh Bu, menunggu sehingga 2 abad nggak ketemu. Nah itu padahal jalan aja gitu. Even bahkan kalau teman kami cuma bilang, saya mampir ya bentar, cuma 5 menit gitu, atau cuma bentar, cuma numpang ngopi bentar, sudah itu bayar ya, saya jalan dulu gitu. Tapi yang kita hargai adalah meluangkan waktu, sekedar ketemu, itu perasaan kita enak. Tapi tidak harus selalu dipaksakan sama-sama terus. Mentang-mentang kayak Yusri misalnya, punya geng nggak? Ada beberapa. Beberapa. Kuartet? Apa? Kuartet 4 orang gitu, atau trio, atau duo. Nggak ada kuartet, lebih banyak sih. Komunitas. Ya, lebih ke komunitas. Nah, itu kalau mau janjian, biasanya kan kelompok-kelompok kecil ya. Untuk sekedar ngopi bareng, untuk sekedar yuk ketemu chat gitu. Rasanya gimana itu? Emang harus nunggu semuanya bisa terus ngopi-ngopi itu baru bisa jalan? Kayaknya kecenderungannya gitu deh. Biasanya kalau saya list 1, 2, 3, 4, cuma 4 yang bersedia, oke kita tunggu lain ya gitu ya. Nah, itu ada efeknya nggak ke depan? Efeknya ada, akibatnya ya tadi nggak pernah kumpul. Nah, dan akhirnya kita jadi malas kan? Yes. Males. Padahal bisa jadi ada 1 orang yang sudah mau meluangkan waktu, itu harus kita apresiasi dong, yang punya waktu. Jadi ya itu tadi, balik lagi. Jadi kalau sudah ini ya ayo kita ngumpul dan tidak harus selalu sama-sama. Oke. Terima kasih Bu atas itu juga pelajaran. Oke. Semoga teman-teman saya dengar ya. Oke, next kita masih ada 2 pertanyaan terakhir ini Bu. Oke. When we talk about the Valentine, kan itu sangat erat hubungannya dengan percintaan ya maupun tadi kita persahabatan ya. Kita sering bukan masalah ya, fenomena yang di remaja ataupun lingkungan persahabatan kan ada friendzone gitu ya, kayak hubungan percintaan dalam persahabatan. Kalau Bu Ida ini, terserah mau share pengalaman pribadi, mungkin ada teman yang mencoba menjalin hubungan yang lebih erat, atau mungkin melihat fenomena itu gimana nih melihatnya? Kalau sama sahabat cowok gitu ya, kadang-kadang mikir gitu, ini kok tiba-tiba berubah gitu ya, bukan sekedar teman. Sebenarnya ada kekhawatiran juga. Khawatirnya nanti I'm losing my best friend. Ketika ternyata sahabat kita nggak siap dengan yang seperti itu. Jadi biasanya yang seperti itu ya dijalanin gitu, dijalanin aja as a best friend gitu. Kemudian kalau dijodoh-jodohin juga pernah sih. Tapi terus akhirnya teman saya bilangnya gini, tapi mereka susah sih karena udah sahabatan banget gitu. Jadi kalau digangguin dari seperti itu, kita juga ketawa-ketiwi. Dan itu tidak mengubah, alhamdulillah sih tidak mengubah apapun gitu ya. Jadi kalau kita ketemu digangguin, kita bawanya santai, ketawa-ketawa aja. Oke. Tapi itu ya tadi salah satu potensinya juga ya, losing ya, masih bisa berpotensi yang awalnya baik hubungannya, tapi berpotensi menjadi ada batasan ya, border. Iya, sama juga ketika kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita punya sahabat laki, kalau masih single ya mungkin masih oke ya, tapi ketika begitu salah satunya menikah misalnya, saya kira akan ada batasan baru yang muncul, ada boundaries, karena bagaimanapun kita harus menghargai pasangan, jangan sampai karena persahabatan itu bisa memunculkan konflik lagi di sahabat kita. Oke, terima kasih. Oke, the last question Bu nih. The last question untuk teman-teman Edukons juga nih. Tadi kita sudah bicara terkait hubungan persahabatan, sudah bicara terkait toxic relationship juga. Nah, Ibu bisa beri nggak tips-tips menjadi, tadi sudah mungkin dibahas juga, namun bisa dipertegas ya, sahabat yang sebenarnya gimana sih tips-tipsnya menjadi seorang sahabat yang sebenarnya itu gimana? Bisa diberikan tips-tipsnya mungkin. Berdasarkan pengalaman juga boleh. Tips-tips apa ya? Ya, nemu sahabat itu kan gampang-gampang susah gitu. Jadi yang pertama jangan maksain gitu. Jangan memaksa, karena kita nggak langsung bilang dia sahabat saya loh. Kan tidak seperti itu. Kita nggak bisa klaim seperti itu. Ada chemistry yang memang kita bangun dengan teman-teman kita. Kemudian ya balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu memahami bahwa sebagai individu dia punya dunia yang berbeda juga, ada batasannya, respect, hargai dia, hargai privasinya.
sambil tetap memperlihatkan bahwa kita ada di situ untuk mereka ketika teman kita itu membutuhkan. Kayak gitu nggak sih? Tips-tipsnya? Soalnya saya sih ya gimana ya, susah ditanya tips-tips. Oke. Udah terjawab sebenarnya tadi, udah sangat berkesan juga tadi ya salah satu tipsnya atau beberapa tipsnya tadi untuk menjadi seorang sahabat yang sebenarnya seperti itu. Oke, untuk sahabat Edukons, untuk sesi kita kali ini saya kira cukup ya, tadi sudah menarik sekali. Kita sudah dari layangan putus dari yang layangan putus kita berbicara, selanjutnya kita sedikit kupas personal kayak profil dari Bu Farida Dauhan juga, bagaimana persahabatannya. Banyak hal yang bisa kita pelajari juga tadi. Terakhir Bu Farida, ada mungkin yang mau disampaikan kepada sahabat Edukons sebagai closing statement nih untuk yang di luar sana? Ya, nemu teman, sahabat yang benar-benar dekat dan bisa kita percaya, yang kita merasa nyaman, dan mereka pun dan dia pun merasa nyaman dengan kita itu nggak gampang. Bukan hanya ke sahabat sih, bahkan ke teman juga sekalipun itu jaga itu. Okay. Jaga hubungan baik yang sudah kita punya, pelihara itu dan respect, hargai keberadaan temanmu, termasuk hargai juga diri kita sendiri supaya hubungannya bisa tetap langgeng. Oke. Intinya ada 2. Selama kita diskusi ada 2 ya, kata kuncinya ada trust, ada respect ya. Percaya kepada teman kita dan memberi respect juga. Cara respectnya tadi memberikan juga ruang untuk teman kita, tidak mengklaim itu sahabat saya, lu nggak bisa itu, atau langsung memaksa untuk terus ada, nggak boleh juga. Oke, terima kasih ya untuk Bu Farida Dauhan, sangat inspiratif, sangat berkesan juga untuk teman-teman Edukons, untuk saya pribadi juga. Oke, saya kira cukup ya untuk teman-teman Edukons untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang menarik selanjutnya. Kita akan kupas layangan-layangan lainnya. Kalau hari ini layangan putus, mungkin ada layangan-layangan lain ataupun topik-topik serunya. Saya kira cukup dengan saya Yusri untuk hari ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.